Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Akan menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat 158 dan surah Al-Baqarah ayat 159 sampai dengan 160. Referensi dari kitab Tafsir Ayat Ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 158. Mufradat ayat. As-Safa wal Marwah. As-Safa yang berarti murni. Al-Marwah yang berarti jenis batu putih mulus yang sangat keras. Sya'airillah. Kata syair jamak dari kata syairah yang secara bahasa berarti tanda. Hajju dalam pengertian bahasa berarti menyengaja dan melakukan sesuatu berulang kali. Secara istilah yaitu pergi ke Baitullah untuk menunaikan manasik haji yang terdiri dari tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan ibadah lainnya. I'tamara secara bahasa berarti ziarah. Pengertian umroh secara istilah yaitu berziarah ke Baitullah untuk menjalankan ibadah tertentu. Junaha berarti kecenderungan terhadap dosa. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Kami menemukan dua riwayat dari Aisyah dan juga Bukhari dan Tirmidzi. Ayat ini sebenarnya diturunkan berkenaan dengan golongan Ansor sebelum masuk Islam. Dahulu mereka sering melakukan ihram demi berhala manat yang mereka sembah. Orang-orang yang dahulu pernah berihram demi berhala, setelah masuk Islam, mereka menghindari sa'i antara Safa dan Marwah, dan mereka pun menganggapnya sebagai tradisi jahiliyah. Mereka pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian syiar agama Allah. Yang selanjutnya yaitu makna global. Allah berfirman, sungguh Safa dan Marwah termasuk pertanda agama Allah yang diciptakan oleh Allah bagi para hamba-hambanya sebagai tanda dan syiar. Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk beribadah di sana dengan cara berdoa, berzikir, dan berbagai jenis ibadah lainnya. Demikian pula sa'i, yaitu berjalan 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, merupakan bagian dari syiar agama Allah dan merupakan salah satu bentuk ritual dalam haji. Jadi tidak sah jika kita melakukan berlebihan dalam sa'i. Para orang mukmin yang mengunjungi Baitullah untuk berhaji atau berumrah dan melakukan sa'i karena Allah untuk mematuhi perintah Allah dan mencari ridha Allah, maka Allah akan balas dengan kebaikan yang setimpal di hari kiamat nanti. Berbeda dengan kaum musyrikin yang melakukan sa'i demi berhala-berhala mereka, maka itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu hukum syariat yang terkandung. Apakah sa'i antara Bukit Safa dan Marwah wajib atau sunnah? Ulama ahli fikih berbeda pendapat terkait dengan hukum sa'i antara Safa dan Marwah. Dalam hal ini terdapat 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa sa'i merupakan salah satu rukun haji yang bila ditinggalkan hajinya tidak sah. Pendapat ini diikuti oleh mazhab Syafi'i, Maliki, dan salah satu dari 2 riwayat Imam Ahmad. Pendapat ini pula yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Jabir, dan Aisyah. Pendapat kedua
menyatakan bahwa sa'i hukumnya wajib, tetapi bukan termasuk rukun haji. Orang yang meninggalkannya wajib membayar dam atau denda. Pendapat ini diikuti oleh Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahwa sa'i hukumnya adalah sunnah dan orang yang meninggalkannya tidak dikenakan sanksi apapun. Kemudian hikmah yang disyariatkan, Allah memerintahkan kepada kaum mukmin ketika menunaikan haji dan umrah agar melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, serta menjadikannya sebagai syiar agama dan lambang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang pertama yang bisa kita simpulkan yaitu sa'i merupakan syiar agama dan lambang ketaatan kepadanya. Hal itu sebagai upaya untuk menghidupkan kembali sejarah yang pernah terjadi antara Nabi Ismail dengan ibunya yaitu Siti Hajar. Jadi hikmah yang kedua yaitu menghidupkan kembali sejarah yang pernah terjadi antara Nabi Ismail dengan ibunya yaitu Siti Hajar. Hikmah yang ketiga yaitu bersabar atas apa yang telah Allah perintahkan. Hal ini seperti kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan Siti Hajar di Mekah untuk memenuhi perintah Allah. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Mufradat ayat. Yaktumuna, yaitu menyamarkan dan menyembunyikan. Al-Bayyinat, berarti pertanda yang sangat jelas yang menunjukkan pada kebenaran. Al-Huda, yaitu petunjuk. Petunjuk sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan membimbing pada kebenaran. Yal'anhumullah, berarti mencampakkan dan menjauhkannya dari rahmat Allah. Al-la'inun, Ibnu Abbas menerangkan, yaitu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, selain jin dan manusia. Tabu, berarti menghentikan perbuatan dan menyembunyikannya. Aslahu, berarti memperbaiki apa yang telah mereka rusak. Al-Baqarah ayat 159 sampai dengan 160. Ayat ini turun berkenaan dengan sikap ahli kitab saat mereka ditanya tentang apa yang ada dalam kitab mereka tentang kenabian Muhammad. Akan tetapi telah menyembunyikannya dan enggan memberitahukannya karena rasa dengki yang ada dalam hati mereka. Imam Asyuyuti menyebutkan dalam kitabnya Abdul Al-Mansur dari Ibnu Jabal dan juga sebagian sahabat bertanya kepada golongan tentang sebagian isi kandungan kitab Taurat, tetapi mereka menyembunyikan dan tidak mau memberitahukannya. Maka turunlah ayat yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin apa yang jelas dan petunjuk. Lanjut makna global, makna ijmali, yaitu makna global. Bukti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mensiarkan kabar gembira tentang diutus Nabi terakhir. Padahal ahli kitab sangat lebih sifat-sifat beliau, sebab ahli kitab menemukan informasi tersebut tertulis dalam Taurat dan Injil. Mereka itulah yang menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempermainkan hukum-hukum agama dan mengubah isi Taurat dan Injil, karena mereka berhak untuk dicampakkan dan serta wajib menekan laknat dari para malaikat dan seluruh umat manusia. Taubat dari tindakan tersebut dalam artian memperbaiki diri dengan beriman kepada Muhammad dan menjelaskan apa yang tadi pada paginya. Jika mereka tidak menyembunyi merahasiakannya lagi, maka merekalah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah, telah dikarunia ampunan dan kasih sayangnya. Allah sangat menerima taubat hamba-Nya, rahmat dan ampunan padanya, serta melebur keburukan yang telah mereka lakukan. Oke, selanjutnya yaitu tentang kandungan hukum. Yaitu ada dua. Yang pertama, apakah ayat ini khusus berkenaan dengan para cendekiawan Yahudi dan Nasrani?
Benar bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan ahli kitab, yaitu para pendeta dan cendekiawan Yahudi Nasrani yang menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad seperti yang disebutkan dalam sebab turunnya ayat ini. Akan tetapi, ayat ini juga mencakup semua orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan hukum-hukum syariat. Sebab, seperti yang masyhur di kalangan ulama usul adalah ibrah umumil lafzi, keumuman redaksi bukan kekhususan sebab. Sementara ayat ini bersifat umum, menggunakan isim mausul alladzina, yaitu orang-orang yang menyembunyikan. Dengan demikian, jelas sekali ayat ini bersifat umum. Terkait ayat tersebut, Abu Hayyan mengulas secara umum, ayat tersebut berkaitan dengan semua orang yang menyembunyikan kebenaran, yaitu semua orang yang melakukan hal yang sama, dan semua kitab samawi, meskipun ayat ini diturunkan karena sebab yang khusus. Hal ini sejalan jika ayat ini ditafsirkan oleh hadis Nabi, yaitu barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, tidak menjawab dengan sebenarnya, maka kelak di hari kiamat ia akan dikendalikan dengan kendali dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian yang kedua, apakah diperbolehkan menerima upah dari mengajarkan Al-Quran dan ilmu? Para ulama membagikannya menjadi dua, yaitu mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mutaqaddimin itu yang mengharamkan upah dalam mengajar Al-Quran, dan ada yang membolehkan menerima upah dalam mengajarkan Al-Quran. Para ulama berdalil dengan ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan untuk mengharamkan upah dari mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama. Pasalnya, ayat ini memerintahkan kaum muslimin agar menyebarkan ilmu dan tidak menyembunyikannya. Dengan kata lain, seseorang tidak berhak atas upah suatu pekerjaan yang menjadi kewajibannya, seperti halnya tidak berhaknya atas upah bagi seseorang yang mengerjakan sholat. Karena sholat itu suatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus untuk beribadah. Oleh karena itu, haram mengambil upah dari mengajarkan sholat. Hal yang senada juga ditunjukkan dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga murah. Secara zahir, ayat ini menunjukkan larangan mengambil upah secara keseluruhan. Karena firman Allah dan menjualnya dengan harga murah adalah yang melarang pengambilan ganti dengan segala bentuk. Karena harga itu menurut bahasa artinya ganti. Hal ini mengandung arti atas larangan mengambil ganti atas pengajarannya dalam segala seginya. Namun, para ulama yang datang kemudian dan melihat banyaknya pengabaian dan hilangnya perhatian mereka terhadap pendidikan agama, dan mereka lebih memilih memperhatikan persoalan kehidupan duniawi yang dampaknya kehilangannya perhatian untuk mempelajari Kitabullah, Al-Quran Al-Karim, dan seluruh ilmu-ilmu agama. Maka praktis tiadalah pemelihara-pemelihara Al-Quran dan dikesampingkanlah berbagi ilmu. Dengan melihat faktor-faktor inilah, maka ulama mutaakhirin memperbolehkan untuk mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran dan pelajaran-pelajaran syariat. Kemudian hikmah tasyri. Datangnya syariat agama samawi bertujuan untuk menjadi petunjuk umat manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya.
atau kebenaran. Islam telah memerintahkan kepada kita agar mengajarkan kepada orang-orang yang tidak mengerti dan menunjuki mereka yang masih dalam kesesatan serta mengajak kepada agama Allah. Sehingga kelak di hadapan Allah pada hari kiamat nanti tidak ada lagi alasan bagi seseorang untuk mengelak belum menerima dakwah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan penjelasan dan hidayah bukan lain demi kebaikan untuk manusia yang akan mengarahkan mereka pada jalan yang benar. Sementara menyembunyikan ilmu dan tidak menyampaikannya kepada manusia berarti menghalang-halangi fungsi risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkannya, isi kitab itu, kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 187. Islam adalah agama yang memberikan dorongan besar bagi tersebarnya ilmu dan pengetahuan dengan menyampaikan kepada umat manusia dan memerangi kebodohan. Karenanya, Islam menilai menyiarkan ilmu termasuk ibadah dan menyembunyikannya merupakan perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah apa saja dariku walaupun hanya satu ayat. Kesimpulan, sa'i merupakan bagian dari syiar agama dan salah satu bentuk ritual dalam haji. Tidak sah berlebihan dalam sa'i karena ia syariat Allah yang diperintahkan pada kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim. Kaum Yahudi dan Nasrani menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang terdapat dalam Taurat dan Injil agar umat manusia tidak beriman atas kenabiannya. Menyembunyikan ilmu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap suatu amanah yang dibebankan oleh Allah di atas pundak para ulama. Kewajiban menyampaikan ilmu kepada seluruh manusia dengan tujuan agar hidayah Allah bisa diterima kepada semua umat manusia. Orang yang menyimpan pengetahuan agama, maka ia berhak mendapatkan laknat untuk selamanya. Taubat tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi harus disertai dengan perubahan sikap ke arah yang lebih baik dan beramal yang disertai dengan keikhlasan. Menerima upah dalam mengajarkan agama, menurut ulama mutaqaddimin, tidak diperbolehkan atau haram hukumnya. Tapi menurut ulama mutaakhirin, diperbolehkan untuk menerima upah ketika mengajarkan ilmu agama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.